mencapai ridho Allah kan ada tangga-tangganya. Nah, di tengah jalan kan kadang kita kayak Tersandung. ya buat sandungnya tuh melihat fenomena-fenomena spiritual yang kayak kedepannya kita dimimpikan akan seperti ini ternyata kejadian atau kita melihat hal-hal yang gaib. Sikap kita terhadap Hal-hal gaib. fenomena tersebut bagaimana agar keriduan kita tuh belajarnya tidak mungkin gitu. Pertama yang paling terakhir itu adalah itu dari runtutan awal itu ya, obat, ada sabar, ada sukun, ada waro, ada tawakal, itu kan itu tuh apa namanya, tangga-tangga menuju kepada pintunya Allah. Kalau sudah masuk kepada pintunya Allah, dia masuk ke dalam wahdaniyahan Allah, di biharil ahadiyah. Untuk awal itu sebetulnya nafsu kita ini betul-betul didorong ridho ilallah fi kulli syai', ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan takdir yang bagaimana. Jangan sekali. Dipaksa ini dulu, gitu. Dipaksa ini dulu. Dan yang harus ingat, ridho itu ranahnya adalah hati, ya. Bukan ranah logika, tapi ranah hatimu menerima, ranah hatimu rela terhadap Allah Subhanahu. Jadi tingkatan-tingkatannya seperti itu kalau nanti kalau misalkan sudah pada tingkatan posisi yang ketiga, itu betul-betul surga dunia, betul-betul surga dunia. Pertanyaan sedikit ini kan, sedikit, ya. Anjlok, apakah ridho itu diperuntukkan untuk manusia saja, apakah untuk jin? Bahkan kan Gusti Allah kan menciptakan jin juga untuk beribadah gitu kan. Apakah ridho juga jin juga? Ya. Kalau secara makna bahwa jin dan manusia itu punya kewajiban yang sama ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya segala fenomena-fenomena yang ada pada manusia itu berlaku juga kepada jin, berlaku juga kepada jin. Cuman ya mungkin karena jinnya tidak tampak kan, tidak kelihatan oleh kasat matanya itu tidak tahu. Tapi jin ini ya sama, dia punya kewajiban yang sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara komposisi, secara apa namanya, fisiknya beda, fisiknya beda, komponen yang ada pada ini ya berbeda gitu. Nah, kita nggak usah mikirin jin lah. Kita aja jadi manusia yang nggak usah dipikirin. Penasaran. Jinnya aja nggak tahu. Lalu begini lah, kita kan sebagai manusia nggak tahu nih bentuk ridho kayak gimana. Terus bentuk ridho Allah tuh kayak apa sih maksudnya? Kadang nggak maksudnya ciri-ciri atau indikasi, intuisi dari Gusti Allah nih bahwa Allah tuh sudah ridho dan itu sudah diridhoi dari Allah itu. Sebetulnya kalau itu kan capaian yang sudah didapat. Allah sudah ridho kepada kita. Nah ini capaian itu sebetulnya bukan menjadi tujuan, bukan menjadi tujuan dalam ranah kita melakukan sesuatu, tapi lebih kepada kemudian kita memfokuskan diri kita bagaimana caranya supaya Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho. Adapun Allah ridho atau tidak ridho kan ini agak susah untuk mendefinisikan di ranah hati itu. Tapi yang jelas secara fenomena
spiritual yang dialami oleh dia itu akan dahsyat sekali ketika Allah ridho. Ya bagaimana tidak, orang sufi sampai menggambarkan surga dunia itu bagaimana, dunia yang ada dalam angan-angan kita saja itu kan berbagai macam keindahan, kenikmatan. Artinya ketika orang sudah posisinya ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah di dunia, sudah di surga. Apalagi ketika Allah yang ridho, wah ya sudah melebihi surga, mungkin melebihi surga, lebih dari itu. Artinya gini, kita nggak usah mengindikasikan berarti Allah sudah ridho. Lagi sama merasa bahwa Allah sudah ridho, nggak usah sama begitu. Kita fokuskan saja bahwa kita ini bagaimana menjadi hamba yang selalu ridho terhadap Allah. Kalau misalkan secara hubungan spiritual, ya betul itu, sangat indah sekali, sangat harmonis sekali. Kalau misalkan digambarkan orang saling ridho itu ya, saling mencintai, saling membalas cintanya, gitu kan? Saling bersautan cintanya. Akhirnya sering memanjatkan satu syair-syair, keindahan-keindahan, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nuansanya orang-orang yang ridho itu ya ingat terus sama Allah. Zikirnya itu ya ada terus sama dia. Kenapa? Karena yang dia pandang ini takdir Allah. Jadi nuansanya indah sekali. Indah sekali nuansanya. Maka ya sudah sampaikan zikir kita sampai seperti itu. Kalau belum, itu berarti kita masih selalu terus mengejar gimana caranya Allah itu. Kalau secara syariat gampang, itu jauhkan diri kita ini dari hal-hal yang membuat Allah murka. Itu cukup menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Itu cukup. Lakukan ini Allah nggak senang, lakukan ini Allah melaknat. Ya. Itu sudah sangat cukup sekali. Maka orang-orang yang hidup dari hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh sekali dari unsur-unsur kemungkaran, dari unsur-unsur kejelekan atau keburukan kita. Nah, itu. Jadi kalau secara indikasi begitu, orang-orang yang sudah bersih betul hatinya, bersih dari segala sesuatu kekotoran. Kalau sudah positioning ridho itu sudah bersih betul, suzon kepada Allah sudah tidak ada, asuk diri dan kepada orang lain sudah tidak ada. Kenapa sudah ridho? Kesombongan itu tidak ada. Bagaimana mungkin ya masih ada kesombongan? Ya sudah ridho. Jadi nggak ada. Kalau misalnya masih ada sebelum ridho. Maka bisa dikatakan ridho ini adalah tangga makomat yang paling ujung sebelum mendapatkan ahwal. Ahwal itu gambaran-gambaran spiritual yang Allah berikan kepada seseorang. Nuansa yang Allah berikan kepada seseorang. Itu awal pertama, yang paling terakhir itu adalah itu. Dari runtutan awal itu ya, obat, ada sabar, ada sukun, ada waro, ada tawakal, itu kan itu tuh tangga menuju kepada pintunya Allah. Kalau sudah masuk kepada pintunya Allah, dia masuk ke dalam kewahdaniyahan Allah, fi biharil ahadiyah, masuk ke dalam lautan keesaan. Kalau sudah masuk kepada lautan keesaan Allah, ya lebur seseorang itu. Maka nuansanya adalah nuansa zikir terus. Nuansanya orang yang ridho itu zikir. Kenapa begitu? Ya, karena sudah sadar betul, sudah paham betul bahwa dirinya itu menatap dan ditatap oleh Allah Subhanahu.
pandang dan memandang dengan Allah Subhanahu. Tuhan saja begitu. Nah, ini kan ada pertanyaan. Tadi kan disebutkan hindari yang membuat murka Allah. Nah, zaman sekarang kan anak-anak muda tuh suka berdoa tersebut namanya di sepertiga malam. Nah, apakah itu salah satu cara bisa menggapai ridho Allah atau sebaliknya membuat murka Allah Tersebut namanya di sepertiga malam untuk kayak suka sama si A, suka sama si B gitu. Disebutkan namanya sepertiga malam. Hal itu membuat murka atau cara salah satu menggapai ridho Allah. kalau jodoh itu kan memang yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kita berjodoh atau tidak berjodoh, kita nggak tahu. Nanti ya endingnya kan ketika sudah menikah, berarti berjodoh. Kalau misalkan endingnya ternyata tidak jadi, berarti tidak berjodoh. Kita kan tidak tahu bahwa akan berjodoh atau tidak. Maka kemudian kita punya pilihan. Puan misalkan A. Nah, kita nggak tahu. Ketika tidak tahu, maka ya alangkah baiknya kemudian kita komunikasikan kepada Allah. Komunikasi kepada Allah itu kan bentuknya bisa berdoa, bisa misalkan meminta pilihan dari Allah, kemudian misalkan dengan sholat istikharah. Istikharah itu kan meminta kepada Allah agar dipilihkan. Nanti mendapatkan jawaban. Jawaban Allah itu kan bisa melalui orang tuanya, bisa melalui sahabat-sahabatnya, siapapun itulah. Sehingga pada posisi kemudian yakin bahwa dia akan menikah dengan begitu. Jadi ya ranahnya ketika misalkan itu adalah bentuk doa, sah-sah saja, tidak apa-apa, malah bagus kita mengkomunikasikan yang lain. Maka kalau ya sih ngajarinya begini, kalau kita pengen menikah dengan seorang itu, ya Allah, jika aku berjodoh dengan si A dan baik dunia dan akhiratnya, mohon ya Allah, aku ridhoi untuk berjodoh dengan dia. Tapi kalau misalkan menurutku dia itu tidak baik untukku dan dia untuk saya tidak baik, ya tolong ya Allah, hilangkan saja rasa suka saya kepada dia dan rasa cinta dia kepada saya. Pokoknya begitu, simbol itu dia itu komunikasi, itu kan tidak masalah, itu kan komunikasi dengan Allah Subhanahu. Dan memang kadang-kadang itu kan bahasa-bahasa yang seperti itu tuh benar, tapi dengan konsekuensi syariat yang benar juga. Ya. Bukan sebagai modus, bisa nggak modus ya bisa aja supaya orang agak GR gimana gaya-gaya bisa, ya kan? Saya ranah hati kan nggak tahu, yang tahu dia sendiri kan. Ya nggak usah ngomong-ngomong sama orang juga lah. Atau misalkan dari status, iya betul. Iya. Terus baru bikin TikTok atau gambarnya, nggak mesti begitu. Karena bisa kadang terjerumus, dia yang melanggar ketentuan syariat. Kita foto dipajang berduaan yang belum udah dia yang sah, dijejer itu kan nggak bisa melihat kita, gitu sih. Artinya kalau yang dijelaskan Kang Bana tadi kan, apakah bisa dikatakan bahwa ridho itu puncak dari perjalanan spiritual? Bukan puncak ya. Puncaknya mahkomatnya ya. Mahkomatnya. Tapi sesungguhnya namanya mahkomat itu walaupun berbagai macam nama sama dengan itu sebetulnya ya tidak pernah lepas juga, dari mulai tongkat, sabar, tawakal, sukut atau segala macam itu
ranahnya itu pun ya tidak pernah terlepas juga, tidak terlepas juga. Makanya bahasa Mahoma atau perjalanan rohani, perjalanan spiritual itu kadang-kadang versinya berbeda-beda juga. Ada yang ditaruh di depan, ada yang ditaruh di tengah, ada yang ditaruh di belakang. Itu sesuai dengan perjalanan spiritual yang dialami oleh masing-masing sufi. Tapi ya karena berbeda-beda itu ya tidak pernah berbenturan juga. Kenapa tidak pernah berbenturan? Karena semuanya ini ranahnya ada di dalam hati semua. Nah, harus ada semua juga. Begitu. Ya, kalau misalkan dikatakan puncak, ya mungkin bisa saya katakan menurut Imam Abu Nasr As-Sarraj dalam kitab Al-Lumahnya, ya ridho ini adalah puncak yang terakhir dalam menggapai mahkamah. Yang jadi referensi itu. Nah, tapi secara kenyataan ya harus selalu ada semuanya. Harus selalu ada. Jadi menuju kepada gerbang pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan berizin. Siapapun itu, dia nggak bisa ridho sampai kapanpun dia tidak akan bisa menembus pintunya Allah. Karena babullah, rasanya babullah, pintunya Allah. Ya bagaimana mungkin dia masuk kepada pintu, ya, masuk kepada pintunya Allah. Sedangkan dia nggak bisa gitu. Itu problemnya. Kunci lah kan ridho, kuncinya. Kunci untuk membuka pintunya Allah itu dengan ridho. Kunci segala macam kunci, kunci bahkan saya bisa katakan kunci kewalian. Kunci kewalian itu ridho dulu. Gak ada ridho yang enggak. Gak ada wali yang tidak melalui ridho itu kan. Semua wali itu dari pintu ridho. Itu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ar-ridho. Dia tangga yang lebih dahsyat. Tapi kalau orang sudah bisa itu bisa jadi wali. Ya, saya nggak tahu juga karena saya bukan bagian pendaftaran wali. Paling tidak kita berbicara itu bukan dalam rangka menjadi wali. Betul. Dalam rangka kita mempelajari keindahan seorang sufi dan kita mendalami apa yang disebut dengan ihsan itu sendiri, sehingga kita betul-betul menekan keinginan-keinginan kita, nafsu kita untuk ranah menjadi siapa. Karena orang pengen jadi wali itu bisa saja ranahnya adalah nafsunya yang berbicara. Kalau sudah nafsunya yang berbicara, aduh, itu kan berarti kan sudah nafsu yang berbicara. Saya pengen wirid terus dalam rangka jadi wali kan itu begini. Karena wali mendapatkan predikat wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan A jadi wali, B jadi wali, C jadi wali, yang lain enggak. Dan itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Dan wali itu ya antara wali yang lain yang tahu, bersama yang bukan wali nggak bakalan tahu. Saya harus berwali itu tidak ada yang paham tentang wali kecuali wali itu sendiri. Tapi paling tidak mempelajari akan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh wali itu menumbuhkan suatu motivasi pengabdian kepada Allah dan keluarga. Intinya di sana. Intinya bagaimana kemudian memproses diri kitanya, bukan sebuah pencapaian dari wali. Tapi kalau wali dalam ranah pengen jadi kekasih, pengen dong, masa nggak pengen jadi kekasih. Jadi pengennya apa yang jadi kekasih saja. Nah tadi kan untuk mencapai ridho kan ada tangga-tangganya. Nah di tengah jalan kan kadang kita kayak Tersandung. Iya, buat sandungnya tuh melihat fenomena-fenomena spiritual yang kayak kedepannya kita dimimpikan akan seperti ini ternyata kejadian, atau kita melihat hal-hal yang gaib
sikap kita terhadap hal-hal gaib. fenomena tersebut, bagaimana agar keriduan kita itu belajarnya tidak luntur gitu. Itu pertanyaan keren tuh. Saya yang bisikin itu. Tadi WA saya. Telepon. Jadi gini, memang ketika ridho itu sudah ada antara dirinya dan Allah ridho sama dia, ya sama Allah sudah saling ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an. Secara spiritual dia akan diperjalankan. Lagi-lagi ini bukan sebagai tujuan. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mengalami berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi. Dan itu ranahnya spiritualitas. Bentuknya bisa bermacam-macam. Nuansanya bisa bermacam-macam. Bisa tiba-tiba dipertontonkan hal-hal yang gaib. Terbukannya alam gaib. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena saking bersihnya hati. Kalau bersihnya hati itu tersikap. Artinya tidak. Jadi kita harus tahu juga hidup manusia dengan Allah itu sampai ratusan ribu. Aslinya ratusan ribu. Dengan berbagai macam klasifikasi penyakit yang ada pada diri kita. Jadi sampai mencapai derajat itu yang sangat luar biasa. Nah, ketika mengalami hal yang seperti itu, misalkan lama sudah bisa memandang atau melihat fenomena gaib. Fenomena gaib itu bisa apa? Melihat jin. Terus bagaimana sikap kita melihat jin itu? Ya nggak usah berlebihan. Berlebihan itu wah saya sudah Allah luar biasa, nggak usah gitu juga, karena bisa saja itu dianugerahi oleh Allah kasaf secara ilahi, bisa juga yang membuka kasafnya itu jin sendiri, karena banyak yang itu jinnya akhirnya diberitahu juga oleh jin, dan itu sama itu jin juga, makanya nggak usah terpengaruh, artinya biasa saja. Yang harus disadari ketika melihat fenomena itu adalah bukan tujuannya. Kalau kita gambarkan dalam menapaki perjalanan kita ke Jakarta, dari Cirebon ke Jakarta, dari Cirebon ke Jakarta itu menempuh jarak berapa kilometer? Misal digambarkan misalkan kira-kira 100 kilometer lah misal. Dari 100 kilometer perjalanan itu dari Cirebon ke Jakarta, kita melihat fenomena apa saja sih? Di Cirebon keluar misalkan, baru di Cirebonnya aja itu sudah ada Irma dengan berbagai macam keindahan alamnya gitu kan. Dipertontonkan sama Allah, ya ada Irma. Kita mau berhenti stuck di situ aja, melihat ada Irmanya, aku mau berjalan terus. Oh berjalan terus maju terus sampai Indramayu misalnya. Ada objek wisata apa, ya kan? Kemudian kita lihat, oh indah ini. Terus lagi terus, itu akan mengalami fenomena keindahannya seperti tadi. Kalau kita mencari fenomena tadi, itu sudah terpleset. Karena bukan tujuannya kemana? Jakarta. Oh, baru sampai Indramayu, kan masih di sana. Makanya disadari akhirnya jadi dukun. Kenapa jadi dukun ya? Melihat fenomena gaib. Melihat orang disantet kelihatan, oh itu ada yang nyantet, gitu ya. Oh ini diganggu sama setan, oh diganggu sama jin, kemudian diobati. Ketika dia menikmati betul itu di situ tuh, ya kan? Kalau sudah berhenti di situ ya sudah, menuju kepada Allah ini gimana? Bisa terbengkalai. Nah, makanya terus, masih banyak gitu sana, masih banyak fenomena. Jadi ya jauhi betul dalam kita melatih spiritualitas kita itu dalam rangka untuk memandang hal-hal yang tidak penting kan, tidak penting betul. Itu termasuk mungkin melihat kondisi seseorang gitu. Oh, ini orang begini, begitu. Itu orang kok begini. Itu betul-betul harus ditekan kali.
ketika misalkan ada kepentingan untuk menyampaikan nasihat, ya ini sih beda ranah ya. Tapi ketika untuk membuka aib apa ya bagus juga. Nah, ini loh ranah di mana kemudian kita harus memahami bahwa nuansa spiritualitas itu ya syad, tapi bukan menjadi satu tujuan. Kalau toh mengalami hal-hal yang semacam itu, makanya dalam menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ada mursyid, harus ada muqaddam, harus ada yang membimbing, piruknya itu harus ada. Sanad silsilahnya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena secara logika hanya orang-orang yang bisa memperjalankan menuju ke Jakarta, yang sudah pernah ke sana, yang sering ke sana bolak-balik, akhirnya bawa orang ke Jakarta nggak tersesat. Tapi kalau misalkan belum sampai ke Jakarta, tiba-tiba kemudian menjadi pembimbingnya, tapi nyasar ke Bandung, nggak ke Jakarta, sambung. Maka penting silsilah. Nah, apa namanya? Sanad keilmuan dalam thariqah wajib hukum. Nah, makanya sang mursyid inilah yang nanti kan mensuankan antara kita kepada kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Tuh, mursyid itu begitu. Jadi jangan dihiraukan. Kalau mengalami hal-hal yang semacam ini, ya, gitu. Biasa saja. Untuk kita agar bisa menggapai keriduan itu kan butuh guru, katanya butuh guru. Seperti apa sih yang kita cari gitu? Yang terlihat kayak validasi bahwa ini guru musik kita belajar terus. Iya, ada spesifikasi guru yang baik. Karena kan orang melihat CV, wah ini bisa kayak gini, ngobatin ini, musik belajar. Itu kan misalkan tipsnya tuh mencari guru. Kalau kita sudah betul-betul yakin ingin memperjalankan hidup menuju kita ini meminta dulu kepada Allah agar ditunjukkan orang yang tempat untuk bisa membimbing kita. Tadi bisa istikharah. Ya Allah, pertemukan aku dengan mursyid, yang guru yang bisa membimbingku menuju kepadamu. Dan nanti akan diperjalankan itu. Kamu guru siapa, A, B, C, dan seterusnya. Sampai yakin kita akan memilih siapa yang menjadi guru kita. Nah, tentu ini ranahnya juga, ini positioning orang tua. Pentingnya positioning orang tua. Sebelum kita beretikat untuk menjadi murid kepada mursyid, ngomong dulu sama orang tua. Istri kepada suaminya harus ngomong dulu. Kita sebagai laki-laki ngomong dulu sama orang tua. Ya, orang tua ridho, suami kita sudah ridho, baru pulang. Ini harus pahami juga, ada hubungan yang akan menjadi sebab lancarnya daripada proses itu. Ya, ini keridoan. Tadi ridho Allah, ridho walidain, dan itu berlaku juga dalam urusan politik. Itu kerennya di sini. Nah, dalam urusan mursyid ini lebih kepada bertanya melalui istikharah, berdoa, dan kita juga tetap mencari orang-orang yang menuju sana. Minta tapi nggak nyari hati, dia harus tetap mencari pesantren. Kalau secara sempurna mursyid wali yang mursyid plus dia juga wali. Mursyid yang wali itu dia otoritas menjadi mursyid yang ada dan juga sudah menjadi wali. Itu bisa jadi sekarang itu belum jadi wali tapi sudah jadi mursyid. Kenapa? Karena sudah diangkat oleh mursyid sebelumnya. Dari
secara legalitas sudah diangkat dan sudah sah untuk mentalkin, tapi secara hakikat bisa jadi dia belum jadi wali. Tapi wallahu itu menurut pengamatan beberapa kiai, nah zamannya yang beda, zamannya, tapi wallahu karena Allah yang maha tahu. Caranya yang wali yang belum sudah wali plus mursyid plus wali, karena wali belum tentu mursyid. Sama ketika Nabi yang belum tentu Rasul. Nabi kan untuk sendiri, dia Rasul untuk umat kita. Nah, begitu boleh wali. Ya wali-wali tentu misalkan yang jazab, kan jazab itu nggak bisa jadi mursyid menunjukkan bahwa Tuhan. Tapi untuk tabaruk melaporkannya bisa. Posisionnya kan sangat dekat dengan Allah Subhanahu. Gitu sih. Ya baik sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari, begitu luar biasa penjelasan tentang ridho ya. Sudah banyak sekali yang dijelaskan oleh Kang Bana. Sebenarnya masih banyak dan masih luas lagi jika dibahas tentang ridho ya. Tapi karena keterbatasan waktu kita, mungkin closing statement Kang Rizky. Mangga kemana closing statement? Oke. Ya. Jadi ridho ini adalah sebuah keharusan sebagai seorang yang salik yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini sebuah keharusan, dan ini menjadi syarat untuk bisa memandang dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini ya memaksimalkan hati kita untuk bisa selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridwan Allah Subhanahu wa taala, ridwan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Maha besar. Nah, ini yang menjadi acuan diri kita dan kita mendapatkan ridwan Allah Subhanahu. Tetaplah menjaga hati kita agar kita selalu menjadi orang-orang yang mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu. Ya sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari, jadi ridho adalah tangga terakhir untuk mengetuk atau membuka pintu gerbang Allah Subhanahu wa taala yang tadi dijelaskan oleh Kang Bana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, belajarlah berdamai dan menerima ridho atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.